Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Sofiana Aziza, NPM 200104023. Ingin menyampaikan sebuah materi yang bertemakan tentang metode dan teknik bermain serta penerapannya. Metode dan teknik bermain itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu metode bercerita. Bercerita merupakan salah satu metode dan teknik bermain yang banyak dipergunakan di TK. Bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan secara lisan. Cerita juga merupakan cara untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kita sebagai fasilitator untuk anak usia dini hendaklah mampu menjadi seorang pendongeng yang baik yang akan menjadikan cerita sebagai kegiatan bermain yang menarik dan dapat menjadikan pengalaman yang unik bagi anak. Yang kedua yaitu bermain peran. Bermain peran mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia dini karena dapat yang pertama yaitu mengembangkan daya khayal atau imajinasi. Yang kedua, menggali kreativitas anak. Yang ketiga, melatih motorik kasar anak untuk bergerak. Dan yang keempat, melatih penghayatan anak terhadap peran dan yang terakhir yaitu menggali perasaan anak atau sosial emosional pada anak. Nah, metode yang ketiga yaitu metode sosiodrama. Metode ini adalah salah satu cara menerapkan beberapa peran dalam suatu cerita tertentu yang menuntut integrasi di antara para pemerannya. Dengan pemikiran metode seperti ini dapat merupakan kelanjutan atau puncak dari kegiatan bercerita. Maka ada beberapa yang mengemas metode ini sedemikian rupa dan menggunakan sosiodrama sebagai kegiatan pentas akhir tahun pelajaran di sekolah. Dimulai dengan memilih buku cerita yang disukai oleh anak-anak yang ada di kelas atau yang lebih favorit di dalam kelas. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode ini sebagai salah satu wahana pemenuhan keingintahuan anak akan dikatakan efektif bila guru TK memperhatikan beberapa hal penting ini. Pertama, apa yang ditunjukkan dan dilakukan guru harus dapat diamati dengan jelas oleh anak. Yang kelima yaitu metode pemberian tugas. Nah, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan metode pemberian tugas. Pertama, pemberian tugas atau penentuan batasan tugas kepada anak TK harus jelas. Maksudnya, penentuan batas tugas yang harus diselesaikan anak diperlukan agar anak dapat menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya yaitu metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok dengan menggunakan alam sekitar atau kegiatan sehari-hari sebagai bahan pembahasan. Anak diberi kesempatan berbagai pekerjaan memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir itu metode karya wisata. Metode ini adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek yang sesuai dengan bahan ajar yang sedang dibahas di dalam kelas. Melalui kunjungan tersebut, Anda dapat mengamati langsung sekaligus memperoleh kesan dari pengamatannya. Dan yang terakhir yaitu metode bercakap-cakap. Metode yang menggunakan percakapan dalam bentuk tanya jawab ini sebaiknya dilakukan dengan
banyak arahan, yaitu tanya jawab antara anak dengan anak dan antara anak dengan guru. Dengan demikian, bercakap-cakap di sini sudah berkembang menjadi suatu dialog, bahkan akan bersifat diskusi karena sudah dapat melibatkan dua orang atau lebih. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penerapan berbagai metode tadi. Nah, persiapan sebuah metode pembelajaran perlu memperhatikan kemampuan yang diharapkan akan dicapai anak. Kemampuan tersebut telah terjatuh dalam program tahunan dan program semester yang harus dijabarkan dalam jadwal pembelajaran 1 minggu. Pada pembelajaran 1 minggu tersebut, guru TK atau anak usia dini harus dapat menentukan metode apa yang paling sesuai untuk kemampuan yang akan diajarkan. Setelah itu, guru perlu membuat rancangan penerapan metode tersebut agar menjamin pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kesimpulannya adalah banyak metode pembelajaran yang kita ketahui. Namun, sebagai seorang guru, haruslah cermat dalam memilih dan menerapkan metode yang cocok untuk anak didik kita. Anak usia dini adalah anak yang unik. Untuk itu, ada beberapa metode yang dianggap cocok dengan karakter anak usia dini sehingga dapat diterapkan di kelas. Antara lain yaitu metode bercerita, metode bermain peran, metode sosiodrama, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode proyek, metode karya wisata, dan metode bercakap-cakap. Metode pembelajaran di atas tentunya memiliki manfaat, kelebihan, dan teknik-teknik penggunaannya agar dapat diterapkan secara efektif. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.